Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarminya Iladat dari Kimia A. Di sini saya akan mereview jurnal tentang simulasi CFD dinamika frekuensi gelombang aliran dua fasa minyak air pada pipa horizontal. Pada industri hulu minyak dan gas, aliran dua fasa sering terjadi dalam proses transportasi maupun pengolahan minyak. Aliran dua fasa antara minyak dan air dalam pipa horizontal sering terjadi pada saat fluida mengalir pada pipa produksi yang menghubungkan antara sumur minyak dan stasiun proses. Untuk kondisi sumur minyak tua, perubahan komposisi minyak dan air yang dihasilkan sangat dinamis, di mana kedua fluida tersebut saling mempengaruhi antar muka fluida satu sama lain, sehingga menyebabkan adanya variasi bentuk aliran yang disebut pola aliran. Pola aliran akan berpengaruh pada penurunan tekanan aliran serta hold up kedua fluida. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan teknis yang penting untuk design engineering dan sistem operasi agar kondisi operasi dari produksi minyak tetap berjalan dengan selamat dan lancar. Pada saat ini, beberapa peneliti melakukan penelitian mengenai aliran dua fasa, baik secara eksperimen maupun menggunakan komputasi dinamika fluida atau CFD. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melakukan simulasi komputasi dinamika fluida atau CFD untuk menganalisa karakteristik tebal film dan frekuensi gelombang dalam aliran stratified wavy yang tervalidasi dengan hasil penelitian eksperimen. Lanjut pada metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan Fluent ANSYS 19. Proses perancangan dilakukan dengan geometri pada pipa diameter 24 mm dan panjang 1,2 meter menggunakan software Design Modeler atau DM yang terintegrasi di dalam ANSYS software package. Geometri dirancang secara dua dimensi dan disimulasikan dalam kondisi transient, di mana digambar di bawah ini yaitu gambar geometri pipa dua dimensi. Pada penelitian ini menggunakan dua titik referensi pengamatan yaitu 240 mm atau 10 dimensi dari titik masuk dan 960 mm atau 40 dimensi. Sedangkan properti dari fluida yang digunakan adalah seperti berikut. Di bawah ini tabel properti fluida pada T30 derajat Celcius dan P1 atmosfer. Untuk memperoleh karakteristik frekuensi gelombang, maka setiap kecepatan superficial minyak dan air akan divariasikan dengan kondisi sebagai berikut. Di bawah ini tabel dari data variasi kecepatan. Untuk pembuatan meshing dilakukan dengan menggunakan software pada ANSYS 19. Setelah dilakukan mesh independent test, meshing yang digunakan pada penelitian ini adalah seperti pada gambar 2 dengan jumlah elemen 81.516 dan nilai wall Y tambah kurang dari 1. Di bawah ini gambar dari meshing di 10 dimensi. Pemodelan dekat dinding secara signifikan berdampak pada konsistensi solusi numerik karena dinding adalah sumber utama vortisitas rata-rata dan turbulensi.
Hal ini didukung oleh hasil karakteristik aliran simulasi yang menunjukkan pada bagian dinding terjadi energi kinetik turbulen yang lebih terkuat. Pada wilayah dekat dinding terdapat kondisi bahwa variabel solusi memiliki gradien besar, serta pada wilayah dekat dinding juga memiliki momentum dan transportasi skalar pada paling kuat. Oleh karena itu, representasi akurat dari aliran di wilayah dekat dinding atau val Y+ menentukan prediksi keberhasilan aliran turbulen yang dibatasi oleh dinding aliran atau aliran turbulen di dalam pipa. Kondisi batas yang digunakan pada penelitian ini diatur sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang realistis dengan hasil eksperimen. Tabel 3 menunjukkan kondisi batas yang digunakan selama penelitian berlangsung. Di bawah ini yaitu tabel dari kondisi batas. Lanjut pada hasil dan pembahasan. Hasil simulasi akan diperoleh profil antar muka pada setiap kecepatan superficial minyak dan air. Profil antar muka minyak dan air akan divalidasi dengan hasil penelitian secara eksperimen sebelumnya. Gambar 3 dan 4 menunjukkan perbandingan antara hasil simulasi dengan eksperimen pada titik 10 dimensi dan 40 dimensi. Di bawah ini yaitu gambar profil antarmuka pada kecepatan superficial minyak 0,221 meter per sekon dan air 0,073 meter per sekon di titik 10 dimensi. Untuk gambar bagian A yaitu hasil eksperimen, untuk gambar bagian B hasil simulasi, dan untuk gambar bagian C yaitu hasil simulasi dalam metode grayscale. Untuk gambar selanjutnya itu profil antarmuka pada kecepatan superficial minyak 0,221 meter per second dan air 0,073 meter per second di titik 40 dimensi. Untuk gambar bagian A yaitu hasil eksperimen, gambar bagian B yaitu hasil simulasi, dan untuk gambar bagian C yaitu hasil simulasi dalam metode grayscale. Hasil simulasi yang dilakukan pada penelitian ini sudah cukup representatif dengan hasil eksperimen yang dilakukan sebelumnya. Sehingga dengan profil antarmuka tersebut, ketebalan film rata-rata yang diukur dari air dapat dideteksi dengan menggunakan metode image processing pada MATLAB. Untuk gambar di bawah ini menunjukkan profil ketebalan film pada masing-masing kecepatan minyak dan air yang dilakukan pada penelitian ini dengan durasi pengambilan data selama 10 detik untuk setiap kecepatan. Untuk gambar di bawah ini itu tebal film rata-rata pada kecepatan superficial minyak 0,294 meter per second. Untuk bagian A yaitu gambar tebal film di 10 dimensi, bagian B yaitu gambar tebal film di 40 dimensi. Dari gambar tadi diperoleh trendline ketebalan film yang sama antara hasil simulasi dengan hasil eksperimen. Pada titik 10 dimensi, baik hasil simulasi maupun eksperimen menunjukkan rata-rata tebal film yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh aliran yang dekat dengan titik masuk pencampuran minyak dan air sehingga gelombang yang terbentuk cenderung memiliki amplitudo yang besar. Ketika aliran menuju titik 40 dimensi, rata-rata tebal film mengalami penurunan. Hal ini karena lapisan antarmuka pada aliran relatif lebih stabil karena posisinya yang cukup jauh dari titik masuk fluida. Ketebalan film cenderung naik ketika ada peningkatan kecepatan superficial air.
terjadi deviasi dengan rata-rata sebesar 15% antara hasil simulasi dengan hasil eksperimen. Hal ini disebabkan oleh adanya asumsi-asumsi yang dipakai ketika simulasi dilakukan. Untuk gambar ini yaitu gambar frekuensi gelombang eksperimen versus simulasi pada kecepatan superficial minyak 0,294 meter per second, di mana gambar bagian A yaitu titik pengamatan 10 dimensi. Untuk gambar bagian B yaitu titik pengamatan untuk 40 dimensi. Untuk gambar selanjutnya itu frekuensi gelombang eksperimen versus simulasi pada kecepatan superficial minyak 0,221 meter per second pada titik pengamatan 10 dimensi. Dari gambar 4 dan 5 diperoleh hasil yaitu ketika kecepatan superficial minyak dan air naik, maka nilai frekuensi gelombang juga mengalami kenaikan. Sama halnya yang terjadi di titik 40 dimensi, yaitu terjadi kenaikan frekuensi gelombang ketika terjadi kenaikan kecepatan superficial minyak dan air. Hal ini sama dengan kondisi hasil eksperimen. Perbandingan nilai frekuensi antara hasil eksperimen dengan hasil simulasi terjadi deviasi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pengolahan video dari CFD POTS yang hanya mampu menyimpan video dengan frame rate maksimum di 60 fps, sedangkan untuk hasil eksperimen, nilai frame rate dari video yang dihasilkan mencapai 600 fps. Hal ini mempengaruhi ketika melakukan ekstrak video menjadi grafik tebal film di MATLAB. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perbandingan hasil dengan frame rate video antara hasil simulasi dengan hasil eksperimen pada kecepatan superficial minyak 0,294 meter per second dan air 0,147 meter per second pada titik 10 dimensi. Untuk gambar ini di bagian A yaitu tebal film hasil simulasi. Untuk bagian B, tebal film hasil eksperimen. Dari gambar di atas dapat dilihat perbedaan kerapatan pada grafik dengan frame rate video yang berbeda antara hasil simulasi dan hasil eksperimen. Hal ini yang merupakan penyebab terjadinya deviasi nilai frekuensi gelombang antara hasil simulasi dengan hasil eksperimen. Akan tetapi, secara trendline, nilai dari frekuensi gelombang sudah sesuai antara hasil simulasi dengan hasil eksperimen, dengan ditandai nilai frekuensi yang mengalami kenaikan ketika kecepatan superficial minyak atau air ikut naik. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.